Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kami kita berdoa dulu. Silakan disikir. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kita berdoa dimulai. Terima kasih Jessica sudah membuatnya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa Marvino? Sakit. Oke. Mari sama-sama kita doakan Marvino, mudah-mudahan dia bisa kembali bersama kita dalam proses pembelajaran selanjutnya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan membagikan soal pre-TS ya. Nanti kalian akan jawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Jadi soalnya itu sebanyak 5 nomor dalam bentuk pilihan ganda ya. Jadi opsinya ada A sampai dengan D. Ya. Jadi kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Oke? Ya, bisa dibantu Bapak. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, apa hubungannya dengan gambar yang Bapak akan tampilkan? Nanti sebentar kita jelaskan. Oke, gambar yang pertama. Kira-kira ini gambar apa? Oke. Gambar yang kedua. Lebih banyak perempuan yang jawab karena mereka tahu. Yang laki-laki jarang tahu. Oke, Richard. Kemudian yang ketiga. Kemiri. Laki-laki tahu ini apa? Kemiri. Nah, kita lihat ini adalah apa? Rempah-rempah. Ya. Ini adalah rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ini adalah rempah-rempah yang tumbuh subur di Indonesia yang dicari oleh bangsa-bangsa Barat. Mulai dari cengkeh, kemudian merica, kemudian kemiri, pala, dan semua rempah-rempah yang ada. Nah, ini harganya sangat tinggi. Ini sampai berapa dia per kilo kalau pala? Saya tahu. Bunganya berapa ya? 200 lebih. Tapi kau yang ada pala di rumah siapa? Yang tangan? Wow. Ya. Pertanian ini, petani sukses ini. Dan cuma kamu yang punya. Yang kerja bapakmu. Ini adalah materi pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, ini adalah proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Di faktor materi yang kita bahas itu ada 3. Yang pertama faktor pendorong kedatangan bangsa Barat, kemudian bangsa-bangsa yang pernah ada di Indonesia, kemudian yang terakhir ada dominasi Belanda di Indonesia. Faktor pendorong bangsa Barat ke Indonesia yang pertama, kekayaan rempah-rempah yang ada di Indonesia menjadi daya tarik bagi bangsa Barat. Yang bikin tertarik mereka itu adalah rempah yang tadi kamu sebutkan tadi, mulai dari cengkeh, pala, merica, dan lain sebagainya. Nah, ada cengkeh, merica, kemiri,
kemudian ada pala. Ya. Inilah yang menjadi daya tarik orang-orang bangsa Eropa atau bangsa Barat datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah ini, kemudian mereka jual lagi ke wilayah mereka dengan harga yang sangat tinggi. Oke. Kita lanjut. Nah, kegunaan rempah-rempah. Ada yang tahu kegunaan rempah-rempah itu untuk apa? Hah? Oke, silakan. Siapa? Jessica, apa kegunaan rempah-rempah? Mengawetkan makanan, bumbu masakan sebagai Oke, mengawetkan makanan, kemudian sebagai bumbu masakan dan sebagai obat-obatan. Nah, benar sekali. Terima kasih Jessica. Jadi kegunaan rempah-rempahnya kita yang pertama yaitu untuk mengawetkan makanan. Aisyah, lihat di sini. Kemudian sebagai bumbu masakan dan sebagai obat-obatan. Oke. Berikut. Nah, banyak dicari ya dan berasal dari tempat yang jauh, membuat rempah-rempah ini dijual dengan harga yang tinggi di pasaran Eropa. Nah, itu keuntungannya orang-orang Barat tadi itu cari rempah di Indonesia. Ya, mereka datang, mereka cari itu rempah, mereka beli dengan harga yang murah. Kemudian mereka bawa ke daerahnya kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Gitu. Jadi kalau kamu mau tahu, orang-orang Barat termasuk Belanda, awalnya mereka itu datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Tapi ketika mereka lihat potensi di Indonesia, ya, sumber daya alamnya itu melimpah, ya, maka mereka ada niatan untuk memonopoli dan menjajah Indonesia, gitu, ya. Nah, sehingga masuk akal jika bangsa Barat tertarik datang langsung ke Indonesia. Lihat, ada 3 bangsa Barat yang datang ke Indonesia, ada Inggris, Belanda, sama Portugis, dan ada satu lagi Spanyol, ya. Bapak dia tulis itu, ya. Nah, mereka datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, faktor pendorong bangsa Barat ke Indonesia yang kedua, adanya motivasi 3G, bukan 4G, 3G, ya. 3G, ya. Apa itu 3G? Ya, gold, glory, dan gospel. Nah, itu yang dimaksud dengan motivasi 3G. Ini disingkat 3G. Ini kepanjangannya gold, glory, sama gospel. Kita lihat apa itu gold, apa itu glory, dan apa itu gospel. Nah, kita lihat. Pertama, gold itu sama dengan apa? Emas atau dengan kekayaan. Kemudian apa lagi? Glory sama dengan apa? Oke, kejayaan, ya, atau tahta, kejayaan. Kemudian yang terakhir gospel apa? Ya. Kemudian atau sama dengan penyebaran agama. Khususnya penyebaran agama di sini adalah agama Kristen Katolik, ya, agama Kristen Katolik. Nah, motivasi 3G tadi itu, ya, yang mendorong orang-orang bangsa Barat itu datang ke Indonesia, kemudian menyeberangi atau menjelajahi samudra untuk berkeliling dunia, termasuk mereka singgah di Indonesia, di negaranya kita. Yang sana nulis ya, sebentar ada kuis. Nah, kita kuis dulu. Nah, siapa yang bisa jawab, ya? Ini silakan. Kita kuis dulu. Sampai di mana pemahamannya kalian tadi? Oke, ya. Hasil bumi apakah yang diincar oleh bangsa Barat di Indonesia? A. Emas. B. Rempah-rempah. Yang laki-laki. B. Yakin? Yakin? Yang perempuan? Oke, B. Kita lihat jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benar adalah B. Rempah-rempah.
Nah, kita lihat jawaban yang benar. Rempah-rempah ini memiliki banyak manfaat yang dibutuhkan oleh bangsa Barat. Selain itu, rempah-rempah juga memiliki harga jual yang tinggi di Eropa. Nah, itu ya, jawabannya adalah rempah-rempah. Oke. Next. Kegunaan rempah-rempah yang pertama apa tadi? Untuk mengawetkan makanan. Kemudian yang kedua apa? Ketiga, ya, sebagai obat-obatan. Sini Bapak garis bawahi sebagai obat-obatan. Nah, apa hubungannya rempah-rempah ini dijadikan obat-obatan untuk oleh orang-orang Eropa atau orang-orang Barat? Nah, apa hubungannya dengan obat-obatan? Nah, Bapak akan cerita sedikit. Jadi di tahun 1343 sampai dengan 1351, ya, di Eropa itu terjadi namanya wabah hitam, ya. Terjadi wabah hitam. Kita lihat gambarnya. Nah, atau yang disebut dengan Black Death atau wabah hitam. Nah, gejala khas dari penyakit ini atau wabah hitam ini itu kulitnya penderita ya menjadi hitam di area tertentu. Nah, itu gejala khas dari penyakit wabah hitam. Nah, penyebabnya adalah sebagian besar ilmuwan di Barat waktu itu meyakini wabah hitam ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang disebarkan oleh kutu yang hinggap di tikus, khususnya tikus hitam yang ada di sekitar manusia. Nah, jadi ini penyebab daripada wabah hitam yang terjadi di Eropa pada saat itu. Berikut, wabah hitam tergolong penyakit ganas sehingga menyebabkan puluhan juta orang Eropa meninggal dunia. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ada ilustrasi pembakaran mayat penderita wabah hitam. Oke. Nah, wabah hitam ini sendiri hampir sama persis dengan COVID yang terjadi di Indonesia saat ini. Ya. Jadi penyebarannya itu cepat, ya. Kemudian bisa menyebabkan kematian. Nah, ini ilustrasi dari wabah hitam yang terjadi di Eropa pada saat itu. Nah, kondisi wabah hitam ini di Eropa lebih parah karena terjadi dalam waktu yang sangat lama dan gejalanya yang ditimbulkan itu sangat kronis dan resikonya adalah kematian. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa lama terjadi wabah hitam pada saat itu di Eropa? Nah, wabah hitam pertama kali terjadi di Eropa pada tahun 1347. Nah, terjadi lagi itu di tahun yang berikut, di tahun 1700, ya. Wabah hitam kembali terjadi di tahun 1700. Oke, lanjut. Nah, apa hubungan antara wabah hitam dengan rempah-rempah? Jelaskan. Jadi saat wabah hitam terjadi di Eropa, sebenarnya orang-orang Eropa itu sudah bingung dan panik dan tidak tahu harus berbuat apa karena semakin banyak yang tertular dan semakin banyak juga yang meninggal. Nah, menghadapi kondisi tersebut, nah, orang-orang Eropa ini melakukan berbagai macam cara dan salah satu cara yang paling efektif ya pada saat itu adalah harus mencari obatnya. Nah, salah satu obat yang mereka percaya adalah kayak tadi itu mengobati wabah hitam, ya. Nah, di tahun 1400-an, ya. Nah, bangsa-bangsa Barat ini sudah mulai keluar dari wilayahnya untuk mencari sumber rempah-rempah itu, rempah-rempah yang diyakini bisa menyembuhkan wabah hitam tadi, ya. Kita lihat, dia langsung menuju ke bagian Asia, wilayah Asia, tepatnya di Indonesia untuk mencari rempah-rempah tadi. Nah, oke, berikut proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia
di mana yang akan kita bahas selanjutnya adalah bangsa Barat yang pernah ada di Indonesia. Oke. Nah, ini bangsa Barat yang pernah ada di Indonesia. Jadi yang pertama ada bangsa Portugis. Bangsa Portugis ini kenapa? Oke, bangsa Portugis ya. Sekarang namanya itu adalah Portugal. Ya, tempatnya Cristiano Ronaldo nih. Pencinta bola. Perempuan ada yang pencinta bola? Ya ada. Oke. Kemudian bangsa yang kedua adalah bangsa Spanyol, tiga Inggris, keempat Belanda. Oke, keempat Belanda. Nah, inilah bangsa yang pertama datang ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis, yaitu di tahun 1512, tepatnya di mana mereka datang? Oke, Maluku. Bisa dilihat. Nah, kemudian bangsa Portugis ini dipimpin langsung oleh Antonio de Abreu. Nah, kemudian ada Francisco Serrao, bukan Francisco Leon, Francisco Serrao. Nah, itu ya, bangsa Portugis yang pertama. Oke. Bangsa yang kedua yaitu bangsa Spanyol. Nah, di tahun 1521. Oke, dia langsung ke Maluku lagi ya, lagi-lagi ke Maluku. Nah, ini dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano. Kemudian ada lagi temannya, namanya Ferdinand Magellan. Ya, jadi Ferdinand Magellan ini sebelum datang langsung ke Indonesia, dia meninggal lebih dulu sebelum sampai di Indonesia ya, dan digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Oke, lanjut. Bangsa yang ketiga. Belum. Nah, pertanyaannya, kenapa dua bangsa tadi langsung datang ke Maluku, bukan ke daerah yang lain? Ini jawabannya adalah karena Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terutama. Oke, ya. Kenapa mereka datang ke Maluku? Karena di Maluku itu tempatnya cengkeh di sana. Nanti kalian buktikan sendiri. Cari di Google ya. Kemudian bangsa yang ketiga yaitu bangsa Inggris di tahun 1579. Oke, Francis Drake. Dipimpin oleh Francis Drake tadi ya. Kemudian yang terakhir ada bangsa Belanda di tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, ini mereka dari Belanda langsung menuju ke pelabuhan Banten, dan Cornelis juga mengutus anggotanya, ada yang menuju ke Maluku juga ya, karena mereka tahu di sana juga ada rempah-rempah ya, terutama cengkeh. Oke, berikut. Nah, inilah orang-orang atau pemimpin para bangsa Barat datang ke Indonesia. Ya, ada Portugis, ada Spanyol, ada Inggris, ada Belanda, dan yang paling lama itu adalah Belanda. Oke. Terakhir kita kuis. Oke, kita kuis. Bangsa Barat manakah yang pertama kali tiba di Indonesia? A. Belanda, B. Portugis. Yang laki-laki? B. Iya, yang perempuan? B. Oke, kita lihat jawabannya benar. Ya, yang bergoyang. Berarti Portugis. Oke. Itu materi kita hari ini ya. Anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Jadi sebelum kita akhir pembelajaran hari ini, kesimpulan kita hari ini adalah latar belakang yang menjadi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama itu adalah karena mereka ingin mencari rempah-rempah untuk
dijadikan sebagai obat-obatan ya di Eropa pada saat itu. Kemudian yang berikut, rempah-rempah ini mereka jual dengan harga yang tinggi di pasaran Eropa. Nah, itu yang menjadi salah satu latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sekian yang bisa Bapak sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Nah, kita akan bertemu kembali lagi di pembelajaran yang berikut. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.